Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kulta mongko lamun ucap sira ma utawi perkara zakartuhu kang wis zakartahu kang wis nutur sapa sira ing ma mimada khilil hururi saking pira-pira nggon manjinge tipuan iku amrun perkara la yumkinu kang ora mungkin apa al ihtirazu ngedoi minhu saking ma idh la yaqwa krana ora bakalan kuat sapa ahadun wong siji alal hadari ing atase ngedoi min khofaya hadil afati saking pira-pira samare iki pancabaya. Kultu jawab ingsun utawa matur ingsun al insanu utawi manungsa iku idza fatarat ing dalem nalikane kendhu apa himmatuhu cita-cita utawa keinginane insan fi syai'in ing dalem suwiji-wiji adhara mongko muncul mongko timbul apa al yaksu putus asa minhu saking syai' wasta'dhama lan milang-milang agung sapa insan al amra ing perkara wastawa'ara lan milang-milang angel sapa insan at-tariqa ing dalan ila akhirih. Akhir saking babur niki Imam Ghazali mungkin sampun ngraosaken kalau ada pertanyaan ingkang pertanyaan niku ngeten ma dzakartahu mim madakhilil huruf keterangan-keterangan ingkang sampun panjenengan terangaken tentang tempat-tempat masuknya penipuan utawi hurur bujukan saking segala macam ibadah niku adalah suatu hal yang tidak mungkin dijauhi karena tidak mungkin atau tidak akan kuat seseorang menjauhi bahaya-bahaya yang sama. Jadi keterangan ingkang kita raosaken sangat tidak mungkinlah kita selamat dari bencana yang namanya hurur niki. Niki dijawab oleh Imam Ghazali manusia al-insan idza fatarat himmatuhu manusia itu apabila keinginannya terhadap sesuatu niku lemah adharal yaksu minhu maka akan muncul yang namanya putus asa. Jadi segala sesuatu niku tergantung teko cita-cita dan keinginan. Kalau keinginan kita terhadap segala sesuatu niku lemah mungkin 10%, mungkin 5% atau mungkin 30%, maka akan timbul atau muncul putus asa. Ningali gunung kaya ngoten dukure, ningali perjalanan yang sangat jauh mungkin karena keinginannya hanya sedikit wegah, putus asa. Wasta'dhamal amru dianggap itu sesuatu yang sangat berat dan jalannya sangat sulit, rumpil sekali. Wa idza sahha minul hawa ihtada ilal hail tapi nek kapan keinginannya niku benar, keinginannya niku bagus, kuat, maka dia akan berusaha untuk mencari petunjuk bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena ada yang namanya keinginan. Jadi tergantung keinginane menungso niku piyambak. Wastambata bidaqiqin nadri khafayat tariq fil wusul ilal gharbi dan dia akan selalu mencari cara
bagaimana supaya dia bisa sampai pada tujuan. Sama tingali tiang niki kadang-kadang dalam urusan akhirat niki lemah, dalam urusan dunia giat. Sampean yang menten niki teng mriki kaya ngeten niki nggih dibanding kali yang menten teng kene pasar. Wong biasanya golek tujuan duniawi, begitu mudahnya dia membagi waktu, tangi jam piroai keturutan. Tapi kena apa urusan akhirat, tangi subuhai kangelan. Semayan untuk mencari tujuan atau keinginan-keinginan duniawi, tangi jam siji, tangi jam loro. Niki bahkan adem udan sekalipun dia mampu. Tapi urusan nang langgar ngarepe omahe gak mau. Ini adalah tujuan yang bisa membedakan. Sebenarnya nggak akan mohak. Sedaya mungkin mawon kita alami dan kita lakukan. Cuman kita kadang-kadang mboten ngerti carane ya apa. Nah niki dijelaskan oleh Imam Ghazali. Hatta innal insana idza arada ayyastanzila tayr al-muhallik fi jawis sama ma'a bu'dihi minhu istanzalahu, sehingga pingin supaya manuk sing terbang teng ngene angkasa niki supaya saged mudhun ma'a bu'dihi, padahal sangat jauh dalam pandangannya, maka suatu saat dia akan menemukan cara ya apa isane manuk niku mudhun. Wa idza arata ayyastaskira siba, atau mungkin kula jenengan sedaya ningali kewan buas, ana macan, ana asu, bahkan ular sekalipun kadang-kadang kita saged menundukkan, melulutaken wal failah, gajah dan binatang-binatang buas yang lain, padahal begitu buasnya gede, cuman kadang dengan kejelian dan kepandaian manusia akhirnya bisa menguasai dan menundukkan, bahkan menuruti apa yang diinginkan. Niki perumpamaan Imam Ghazali ila ghairi dzalik min taqaiqi hail adami dan seterusnya. Itu tujuan-tujuan duniawiyah. Disebutkan atau. Nah niki contoh zaman biyen. Kita pikir mawon teknologi sakniki. Sampeyan ngelok HP sing cuwilik, sing gede dan sebagainya. Pikirannya gak nutut. Ki opo carane oleh gawe? Kok iso kena digawe ngomong jarak jauh? Kok kena digawe ndelok barang sing kuwato? Iki oleh gawe opo? Nek takono sampean iso ta enggak gawe? Aku gak mungkin. Lho padahal padha menungsone ini juga yang membuat adalah manusia. Mereka mungkin atau mungkin jenengan ningali mungkin tiang mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu hal, maka kula jenengan sedaya dengan kesabaran dan dengan kemampuan yang diusahakan, insya Allah pasti bisa. Sedaya tergantung sampai seberapa jauh keinginannya. Nah, kullu dzalika li annahu hammu wa amru dunya. Sedaya niku saged berhasil urusan duniawi karena memang tujuannya di situ. Tujuannya adalah duniawi. Mboten enten sing mboten mungkin barang duniawi ini. Falau ahammahu amrun akhirati falaisa alaihi illa syuhrun wahid. Nek kapan tiang niki keinginan yang lebih besar adalah urusan akhirat, maka tidak ada kecuali hanya satu pola, satu cara untuk bisa mendapatkan akhirat itu, wa huwa taqwimu qalbi, yaitu meluruskan hati. Jadi hati ini ditujukan untuk akhirat, boten mengga. Kadang-kadang kita niki heran kalau wong nggih.
Kalau wong niku lha iya. Wong nyambut gawe ngono kok iso budal haji, ternyata oleh nabung selama 13 tahun. Ternyata oleh nabung karena 20 tahun baru bisa haji. Karena keinginan yang kuat, nabung sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa berangkat haji. Loh, bisa kan? Cuman kadang-kadang tiang niku boten purun melaksanakan. Niku urusan duniawi atau urusan ukhrawi kita boten semerap. Niku urusan niat. Yang penting bisa kan? Sampean kepingin tuku apa? Saged insyaallah nek kapan lurus kepingin. Dan pasti akan mendapatkannya. Tapi nek kapan urusan akhirat niki kadang-kadang sing rada menggak. Nah, karena tidak lurus makanya menganggapnya sulit. Walamma takhadala an taqwimi qalbihi dhannahu muhalan. Maka ketika seseorang itu gagal meluruskan hatinya, membulatkan tekad hatinya kepada akhirat, dhannahu muhalan, maka dia menganggap mustahil. Kula eling ngeten, kula biyen ningali komputer niku wah ngeten kaitan wonten komputer. Dalam pikiran saya kepingin aku rek ndane komputer iki kena ngetik Arab. Ternyata saged. Nah, pertama ngetik Arab niku wangel ngoten. Golek enggal situ endi alif, endi ba, endi ta, golek enggal situ, tulisi enggal situ ngono. Oh nek J ku ta, nek H ku alif, nek K ku apa lam, golek. Suwe ngoten ngetik sak ayat ngoten mawon suwe. Mulai dhisik kadang ilang barang hurufe. Endi wawune iki? Lama kelamaan huruf niku apal pun. Nggih, lama kelamaan apal jadi tanpa dikasih huruf keyboard niku pun apal mana tempatnya ba, mana tempatnya alif, mana syiddahnya, mana kasrahnya. Sekarang pula dikenging nulis Arab kali nulis Latin, lebih cepat nulis apa nulis Arab. Tanpa wonten huruf-huruf. Jadi dengan bekal huruf Latin niku saged apal tangan niki dateng huruf mana, alif mana. Dugi malakah, dugi kebiasaan. Nah, kebiasaannya tiang ahli dunia mendapatkannya, maka dia pandai mencari rekayasa mendapatkan dunianya. Tapi untuk akhirat lemah. Sehingga tiang niki nek kapan golek wong ahli salat lajeng nyendekna nang ngene awake gak mungkin aku iso nglakoni kaya ngoten. Padahal mestine mungkin. Jadi tanpa disadari tiang niku menganggap lemah dirinya. Mungkin tiang niki ya Allah maca Quran kok enak ngono ya. Wah aku gak mungkin aku niku gak mungkin. Dan iki melemahkan dirinya. Padahal mestinya bisa. Karena memang tujuannya tidak di situ, maka dianggap tidak mungkin. Jadi sedaya urusan akhirat ngoten niku. Walaisa dzalika muhalun, itu semua tidak pernah muhal. Semuanya bisa terjadi. Di annahu syai'un lam ya'juz anhu salaf as-salihun. Di annahu syai'un lam ya'juz anhu salafus salihun. Wa man ittaba'ahum bi ihsan. Karena sedaya wau adalah sesuatu yang ulama-ulama rumiyin niki tidak pernah dilemahkan. Kuwabeh ulama salaf, ulama-ulama salaf lan tiyang ingkang manut dhateng ulama salaf niku mampu menundukkan, mampu melakukan. Karena kesungguhan niat, fala ya'juzu anhu aidan man sadaqat iradatu wa qawiyat himmatuh. Lan piyambake orang yang benar iradahnya, kemauannya yang lurus, yang kuat, kemudian keinginannya yang hebat terhadap atau untuk mendapatkan sesuatu, dia tidak akan pernah lemah. Bal yahtaju ila asri ta'abil khalq kul fistimbati haili dunya wa nadmi asbabiyah. Bahkan tidak butuh
melakukan segala macam kesulitan karena memang sudah terbentuk dan terbiasa perilakunya untuk menempuh akhirat. Satu contohnya itu rumiyin kurang lebih abad kedua Hijriah niki wonten yang ahli tasawuf hebat namanya Malik bin Dinar. Saat tasih nem-neman ngoten Malik bin Dinar niki ningali tiang-tiang teng ngene masjid ngoten nggih. Niki remen ngoten. Cuman mengatakan, wah gak mungkin aku dadi wong ahli masjid, aku suka hiburan, aku suka senang-senang. Dalam hatinya aku kepingin sakjane kepingin dadi pengurus masjid supaya aku ida ambek masjid. Dalam tujuannya. Dadi ngelok pengurus masjid, ngelok takmir masjid itu dia punya keinginan untuk mengelola masjid itu. Nah, krono ada keinginan seperti itu, ya apa carane dheweke diangkat jadi pengurus masjid. Niku piyambake beto sajadah, lajeng memakai pakaian ala apa nggih? Ala santri lah gampangane. Kalau saat ini biasanya conoan, kaosan itu berganti menjadi sarungan, kuplukan, beto sajadah, beto tasbih, ten masjid, ten pojok, bendawi dan sembahyang. 5 waktu bahkan malam hari niku dilakoni selama setahun. Keinginannya hanya untuk mendapatkan posisi di masjid. Wonten masjid gede ngoten nggih ten ngene Damaskus mriku. Selama setahun itu piyambake ngerasa tidak mendapatkan apa-apa di dalam hatinya. Siji, dia tidak mendapatkan kepuasan dalam beribadah. Dia tidak mendapatkan jabatan di masjid itu. Bahkan sedikit pun nggak ada yang menoleh. Akhirnya piyambake meraba dirinya. Cik nemene sirek munafike awak malik. Kon ibadah setahun mek digawe golek posisi nang ngene masjid. Kon iki ibadah kanggo sapa? Dalam hatinya menjerit seperti itu. Piyambake langsung wis gak taek-taekan wis. Sajadah dibawa wis minggat mboten ten masjid-masjidan. Lho kadang-kadang wonten tiyang ngoten niku. Bulanggal masjid kepingin apa sehingga enggak direken terus mari ngoten kok urip ndablek maneh. Akhirnya napa? Akhirnya piyambake gembul malih tenggene tiang-tiang sing ahli hiburan duniawi ya. Kalau kasarane sakniki main gitar. Nyanyi-nyanyi dan sebagainya untuk mencari kepuasan batin. Ternyata enggak akan pernah puas batinnya niku. Dihibur dengan berbagai macam apa yang dia kuasai. Di tengah piyambake niku metik gitar wonten swara ternyata. Lek kapan kon tobat? Mari tekok kelakuanmu sing bejat kaya ngene. Iku ada suara yang mendorong kirangan suara niku dari dalam batinnya utawi ada suara yang mengingatkan piyambake kaya. Mungkin kita juga diingatkan dengan suara orang tua, dengan suara pengajian atau mungkin dengan suara teman, mungkin kan ngoten. Kita niki. Cuman kadang-kadang kita niki mboten krasa ngoten. Akhirnya piyambake terbuka. Ya Allah. Iya. Tanya kapan ini terus? Kapan aku bisa mari kelaku aku sing kaya. Balik-balik ke masjid. Kali ini dia tidak ingin untuk menjadi apa-apa. Kecuali hanya beribadah kepada Allah. Kuplukan maneh, sarungan maneh, gawe sajadah maneh, gawe wangi-wangian ten masjid. Nah, berangkatnya ini beda dengan yang kemarin. Sing tahun-tahun ini untuk mendapatkan kedudukan. Nah, sekarang murni karena Allah, karena sudah ada peringatan kapan kamu tobat. Hanya 1 hari 1 malam ibadahnya hanya untuk Allah, berbondong-bondong, kok berbondong-bondong.
masjid saat ini butuh pengangkatan pengurus baru karena masjid membutuhkan apa ngoten nggih. Apa ndandani kerusakan atau mungkin ada sesuatu yang harus diganti. Mantun salat nggih dipun panggil gitu. Malik bin Dinar. Terus tengene kantor masjid. Takoni alamate, jenenge dan sebagainya. Kita membutuhkan sosok orang yang istiqomah dan orang yang lurus niatnya untuk mengurus masjid ini. Dan itu tidak ada yang bisa saya lihat kecuali sampean. Kita semua sepakat mengangkat sampean menjadi bagian dari pengurus masjid ini. Dalam hatinya, dulu setahun saya menginginkan jabatan ini sampai saya rewangi sholat gitu. Tidak niat karena Allah, karena minta jabatan ini, setahun itu dibiarkan. Tapi ketika saya niat, posisi saya niat kepada Allah, hanya kepada Allah, jabatan itu datang. Dalam hati ini, mboten Pak, kula mboten menginginkan jabatan itu. Saya hanya ingin mendapatkan ridha Allah karena saya beribadah hanya untuk Allah. Dulu iya, sekarang tidak. Ternyata bisa menundukkan karena kesadaran yang mungkin terbangun dari lingkungannya. Nah, semenjak kula jenengan sedaya keinginannya kuat terhadap akhirat, maka hal-hal yang mungkin bisa dirubah adalah pergaulan, lingkungan, tempat bekerja kita, teman kita, itu harus diperhatikan. Karena selama kita tetap dalam kondisi yang sama, maka sulit kita terbuka untuk menuju kepada Allah. Bukankah keinginan itu pasti ada, tapi kita tetap seperti kemarin? Nah, itu pertanyaan besar. Fa'in kulta, nah sekarang ejek ngengkel malih. Umpamane jenengan tasik tanglet ngeten. Qad qarubatil amru fihi ma'annaka aksarta fi dzikri madakhilil huruf. Nggih. Meh paham kula. Sekalipun jenengan jelasaken panjang lebar kaya ngoten tentang cara masuknya huruf. Niku pun lumayan. Tapi fabima yanjul abdu minal huruf. Bagaimana caranya manusia itu selamat dari tipuan? Caranya ya napa? Wa'lam annahu yanju minhu bi salasati umurin. Nah, kalau itu caranya ada 3 hal, tidak lebih dari 3 hal itu. Yang pertama bil akli, dengan akal. Yang kedua bil ilmi, dengan ilmu. Yang ketiga bil ma'rifah, dengan makrifah, pengenalan dan pengetahuan. Jadi ada 3 cara untuk bisa selamat dari tipuan. Berapa lama kita ibadah sudah tertipu, yang baru sekarang ini kita sadari. Mungkin karena ilmu kita yang kurang, mungkin karena akal kita yang kurang cerdas. Makanya 3 hal ini yang melandasi kula jenengan sampai saged selamat teko yang namanya tipuan. Amal aklu fa'li bihil fitrah al-ghariziyah. Yang pertama saya niki akal. Akal dan kecerdasan ini yang saya maksud adalah al-fitrah al-ghariziyah. Asal kejadian manusia, atau nek wong Jawa nek ngarani trah. Fitrah disingkat dari trah. Oh, jenenge trahe niku. Jadi model akal yang sudah tertancap, yang sudah tertanam sejak dia lahir. Yang sudah mendapatkan gemblengan didikan dari lingkungannya, terutama orang tuanya. Makanya
Sampeyan gelok tiyang niki. Apik eleke anak kadang-kadang dari orang tuanya sendiri. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah karena fitrahnya. Yuladu 'alal fitrah, dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, yaitu suci, kemudian dididik. Jadi kecerdasan yang memang sudah tertanam di dalam dirinya. Wan nur al asli alladhi bihi yudrikul insan haqa'iqal asya. Dan akal adalah merupakan cahaya yang pokok, yang bisa dengan cahaya itu manusia bisa menemukan hakikatnya suatu perkara. Jadi akal itu bisa menemukan suatu hal sesuai dengan kenyataannya. Iko api, iko elek, iko bahaya, iko gak, niki akal sampun bisa berpikir. Iku kecerdasan seseorang. Jadi akal itu adalah cahaya yang pokok, yang dengan cahaya itu manusia bisa menemukan hakikatnya suatu perkara. Li'anna asasa sa'adat kullahal aqlu wal qiyasah, karena sesungguhnya asas atau dasar dari kebahagiaan semuanya adalah bersumber dari akal dan kecerdasan. Nah, kita tinggali menungso niku macam-macam. Kita semua tidak pernah sama. Ana wong niku sing gak patek ngurus, ngoten. Ana wong sing ati-ati, ana wong sing wis alah ningali arek kuwat arek cilik-cilik niku watake beda-beda. Niku gurune kapan gede. Dan semuanya niku dilatar belakangi oleh kehidupan latar belakang keluarga masing-masing. Nah, karena kecerdasan ini adalah merupakan dasar utama. Kadang-kadang tiang kayak cilik wis dibimbing untuk bekerja keras mencari dunia. Kadang-kadang di satu keluarga ada kayak cilik wis dibimbing menghafal Al-Qur'an. Kadang-kadang kayak cilik ada yang dibimbing untuk ke masjid, diajak ke masjid. Ada yang kayak cilik wis turun nang pasar. Wis sisi kan. Nah, ini tergantung keluarga masing-masing. Nah, lepas dari semuanya, sekarang kita tahu wis kadung teko nang ngene masjid, oh ternyata kaya ngoten niku akal diciptakan oleh Allah, akal terbentuk, akal sampai gak ibadah itu. Nah, sekarang kita bisa mengenali diri kita masing-masing melalui akal budi kita. Jika ada yang nanti merasa harus mudah melaksanakan atau berat melaksanakan itu mangke mantun akal ada ilmu, ada makrifat. Ini jauh penting yang harus kita perhatikan. Karena wakdal sehingga mboten saged nerusaken. Nikulah mangke diakhiri bab urun niki masalah ingkang mungkin kita saged terbuka. Oh alah, berarti iki kuncinya nanti saged. Ternyata mboten mohal, semuanya mudah. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.